sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, akhirnya kita telah menyaksikan ya debat cawapres di tanggal 22 tadi, dimulai jam 7 malam. Nah, akhirnya di sini kita bisa melihat ya bahwasanya Gibran Rakabuming Raka berhasil untuk bisa berada di atas panggung dan berdebat. Tapi sayangnya di sini ya terbatasnya waktu dan juga pertanyaan-pertanyaan. Tentu hal itu membuat masyarakat menilai bahwasanya masih ngambang alias belum bisa dibilang puas gitu ya. Dan di sini kita bisa melihat ya bahwasanya Gibran menanyakan kepada Pak Mahfud MD tentang regulasi hukum. Nah, di sini pun Pak Mahfud MD menjawabnya sampai akhirnya Gibran pun tidak merasa puas dengan jawaban oleh Mahfud MD sehingga Pak Mahfud MD pun menanyakan kepada Gibran tentang hal yang ditanyakan olehnya. Tentu di sini gue bisa melihat ya kalau sebenarnya Gibran kurang paham dengan pertanyaannya dan mungkin sepertinya Gibran juga bingung dengan jawaban dari Mahfud MD. Oke, coba kita lihat ya videonya. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum. Saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya. Proyek perbuatan regulasi sudah ada, kita harus buat ini baru, dibuat regulasinya bagaimana. Bagaimana cara regulasinya? Satu, membuat naskah akademik dulu. Naskah akademiknya apa? Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus RUKTP namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana. Kemudian opportunity-nya bagaimana. Kemudian kapasitas lembaganya bagaimana. Kemudian komunikasi publiknya bagaimana. Kemudian ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut RUKTP dan prosedur tentu saja. Nah, itu yang akan kita buat. Kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya ya, yang terpenting itu bagi saya apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya. Sehingga ada pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan sebagainya. Nah, itu saya kira pedoman utamanya. Selesai. Cukup. Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu, Pak. Saya kan wali kota, Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami, Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya, Pak. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simple sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Terima kasih. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu, rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu. Apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak. Nah, itu semua kalau Anda tanya, gimana sih cara membuat peraturan? Ya gampang, sesederhana itu aja kalau Anda ditanyakan hal baru. Jadi buat naskah akademik kita diskusikan. Nah, itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. Selesai.
Nah tadi sempat ya Gibran menanyakan jawab saja jangan ngambang, dan ini tentu membuat Pak Mahfud MD merasa sedikit tertekan ya, dan akhirnya Pak Mahfud MD pun membantai Gibran dengan mengatakan jika Anda suruh membuat secara langsung pun tidak akan bisa menjawabnya kan, kata tadi bilang kan. Ya menurut gue bener sih apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD ya kan, karena dia memang pakar hukum, dan di sini gue bisa melihat sih kalau Gibran sepertinya tidak maksud dengan apa yang dijawab oleh Pak Mahfud MD. Nah mungkin itu ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba ya komen di bawah ini. Oke guys, ini lumayan cukup seru ya. Pastinya kita harus ikutin terus debat ini, dan nanti akan diadakan lagi di tanggal berapa? 24 tahun depan ya, Januari ya. Mudah-mudahan di debat yang kedua nanti, debat cawapres yang kedua nanti bakalan akan lebih seru lagi, karena kalau ngelihat debat yang saat ini sepertinya antara Pak Mahfud MD dan juga Caimin itu merasa masih apa ya, masih kayak kurang lepas gitu ya, mungkin masih merasa kurang enak kalau mau ngebantai gitu ya. Subscribe channel. Oke teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel ini, dukung terus ya. Sekian dari gue Prayega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.